Hai pemirsa Devi Channel, saya Dr. Vito Damai. Kita kembali akan bahas mengenai masalah kesehatan dan juga tipsnya. Sekarang ini kita melihat banyak orang yang mungkin sedang sakit, batuk-batuk, pilek, dan kurang enak badan. Mungkin karena polusi udara, mungkin karena pancaroba, mungkin juga karena kurang istirahat. Berikut 5 tips supaya Anda tidak gampang sakit dan tetap sehat di tengah polusi udara. Ini dia. Yang pertama, pastikan bahwa Anda makan dengan sehat. Pilih menu makanan Anda. Kalau Anda mesti tahu bahwa ketika Anda menghadapi polusi udara, Anda perlu antioksidan. Anda perlu supaya sel-sel Anda tidak cepat rusak dan gampang terus beregenerasi. Artinya, sel-sel yang rusak harus kembali seperti baru lagi ketika Anda selesai beristirahat. Jadi sel-sel itu setiap hari akan berganti dengan sel yang baru sehingga membuat Anda tetap segar. Kalau sel-sel yang rusak tidak terganti, itulah yang membuat Anda menjadi cepat capek, Anda membuat jadi lesu, nggak bertenaga, dan malah gampang sakit. Jadi, ingat asupan Anda sangat penting. Jadi, ingat untuk ikut minum-minum vitamin atau makanan dan minuman yang alami yang juga mengandung vitamin tersebut. Yang pertama adalah Anda bisa konsumsi buah beri. Raspberry, blueberry, strawberry itu sangat mudah didapatkan dan Anda bisa makan itu dengan optimal dan juga bisa dengan maksimal membantu daya tahan tubuh dan juga sel-sel tubuh Anda. Kalau Anda lihat, buah-buahan yang punya warna keungu-unguan itu mempunyai manfaat antioksidan yang tinggi. Contoh buah anggur. Nah, ini bisa menjadi menu Anda berganti-ganti dan bervariasi. Anda bisa konsumsi sebagai cemilan yang sehat. Jadi bukan cemilan yang malah membuat Anda semakin berkalori tinggi, gulanya tinggi, apalagi digoreng. Yang berikutnya, Anda bisa mengkonsumsi banyak serat dan sayur-sayuran. Tips nomor 2 adalah tidur cukup. Sekarang ini Anda harus tahu bahwa syarat untuk menjadi jantung sehat, salah satunya adalah tidur yang cukup. Tidur 6-7 jam sehari dan digabung dengan tidur siang. Maksudnya itu sudah termasuk tidur siang. Tidur siang cukup setengah jam sehari dan itu bisa membantu menjaga kesehatan jantung Anda. Dan juga membuat Anda lebih segar, lebih fit, lebih mudah konsentrasi. Ada hal tertentu yang tidak bisa dilawan hanya dengan kopi. Artinya kopi ini memang bisa meningkatkan kemampuan kita untuk tetap terjaga. Tapi kopi membuat kita tetap terjaga namun tidak membuat kita lebih teliti ketika kita memang sudah mengantuk. Jadi karena itu tidur siang memang juga bisa membantu kita tetap alert, tetap bagus, tetap fokus untuk mengerjakan tugas yang harus dilakukan. Terutama tugas-tugas yang membutuhkan ketelitian. Tulisan, pengetikan, kalkulasi, perhitungan, komputer, itu akan terbantu ketika Anda sudah tidur siang. Dan Anda akan mendapatkan mood yang lebih baik setelah tidur siang. Tapi tidur siang juga tidak boleh kelamaan. Tidur siang cukup setengah jam saja. 1 jam atau 2 jam malah kebablasan. Nanti malam tidak bisa tidur malah. Jadi karena itu ingat, tidur adalah waktu yang penting. Ketika malam hari, usahakan ketika tidur Anda mendapatkan cukup istirahat dengan suasana yang nyaman. Jadi ketika Anda sering begadang, maka sebenarnya irama bioritmik tubuh Anda akan tidak stabil dan tidak normal. Itu membuat Anda semakin cepat lelah dan mungkin mood Anda terganggu. Kerasa kan kalau lagi sementara Anda mungkin habis malam itu tidurnya larut, paginya bangun nggak seger, mungkin pengen marah-marah, atau bahkan rasanya lemes. Nah karena itu Anda mesti hati-hati. Tidur adalah satu komponen yang penting. Tidur bukan berarti malas-malasan. Tidur berarti Anda persiapkan diri untuk bisa bekerja lebih baik. Jadi tidur adalah hal yang penting ya, ingat. Tips nomor 3, jadi ketika Anda ingin menjaga diri supaya tidak cepat sakit, hati-hati juga. Lihat sekeliling Anda, kalau banyak orang yang batuk-batuk, usahakan menghindar. Kalau memang orang itu kelihatannya tidak fit, juga jangan kita terlalu dekat dengan dia karena ada virus atau ada bakteri bisa dengan cepat menular. Apalagi di tengah keadaan polusi udara di mana sudah banyak peradangan yang mungkin mempermudah daya tahan tubuh Anda semakin lemah. Jadi ingat, jaga diri Anda sendiri. Ketika Anda melihat ada yang kurang sehat, sebaiknya kita jaga jarak ya. Anda sebaiknya memakai masker di luar ruangan supaya tidak mudah masuk tuh partikel-partikel polusi udara ke dalam saluran napas Anda dan bisa membuat peradangan. Tips yang keempat, rajin olahraga. Olahraga ini memang bikin malas banget kalau lagi di luar. Udaranya itu terasa berat, tarik napas bukannya seger, tapi malah tambah capek. Jadi memang sekarang di tengah udara yang kurang nyaman, kalau Anda mau traveling inilah saatnya. Anda bisa pergi ke puncak, Anda bisa traveling keluar kota yang jauh dari asap atau polusi udara. Usahakan Anda bisa ke tempat yang alami,
yang banyak tumbuh-tumbuhan, banyak pohon-pohon, Anda bisa melihat langit biru, dan disitulah Anda bisa melakukan olahraga outdoor. Ini membantu sirkulasi darah Anda, dan ingat, daya tahan tubuh kita tergantung dari sel-sel imunitas atau sel-sel kekebalan tubuh. Dan sel-sel kekebalan tubuh ini bisa lancar ke seluruh tubuh karena ada sirkulasi yang lancar juga. Sirkulasi yang lancar adalah pembuluh darah yang lancar. Pembuluh darah yang lancar itu didapatkan dari banyak olahraga. Ketika Anda tidak bisa olahraga di luar ruangan, Anda bisa olahraga dalam ruangan. Kalau Anda misalkan di dalam ruangan Anda mau mendapatkan suasana yang mirip di luar ruangan, makanya suasana ruangan ini juga harus nyaman, juga tidak terlalu panas, tidak terlalu ngap, dan Anda bisa lakukan itu sebanyak setengah jam setiap harinya. Ini bisa membantu Anda tidak cepat sakit di tengah polusi udara saat ini. Yang kelima, kita perlu menjaga kualitas udara tetap baik. Karena itu bila Anda bisa menyediakan air purifier akan sangat membantu. Karena ini setidaknya bisa meminimalisir polusi udara yang tengah terjadi. Ingat, polusi udara bukan hanya terjadi di luar ruangan saja, tapi bisa masuk ke dalam ruangan juga. Dan usahakan apabila memang Anda bisa membersihkan barang-barang dalam rumah yang berdebu, itu Anda buka tuh jendela, keluarin dulu debu-debunya ya. Kadang-kadang ada orang batuk-batuk sebenarnya karena alergi. Tiap hari dia lupa membersihkan karena mungkin menggantung pakaian yang bekas dipakai, dia masih mau pakai lagi besoknya, nggak dicuci. Itu misalkan celana, jeans, baju-baju, jaket digantung dalam kamar semua. Jadi ini menyebabkan dia gampang batuk-batuk, dan orang yang alergi akan sangat peka, hipersensitif, jadi mudah batuk-batuk, dan ketika dia alerginya muncul, dia juga merasa bahwa ini terganggu sekali ya, jangan-jangan lagi sakit. Nah, jadi karena itu Anda bersihkan dulu tuh debu-debunya semua. Dan juga ingat bahwa di dalam ruangan juga kualitas udara tetap harus terjaga, artinya Anda harus meletakkan sesedikit mungkin barang-barang di dalam kamar. Buku-buku bisa menjadi tempat tersembunyi debu-debu yang Anda mesti singkirkan juga. Jadi ingat, bersih-bersih rumah itu merupakan salah satu cara supaya Anda tidak cepat sakit ketika sedang banyak polusi udara dan juga banyak orang sakit di sekeliling Anda. Tetap sehat, itulah kuncinya. Jadi kalau Anda mau tahu gimana cara menjaga diri supaya tetap sehat, satu, jangan sampai sakit, ya jelas ya. Yang berikutnya menjaga diri dengan vitamin, olahraga, dan juga air purifier mungkin membantu meminimalisir polusi udara. Kalau Anda punya pendapat lain, Anda punya komentar, silakan Anda komen di bawah. Anda tanya apa yang akan kita bahas selanjutnya. Kita kembali di episode Derby Channel berikutnya. Sampai ketemu.